Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dasar untuk sahabat Asoy dimanapun Anda berada. Hari ini Mr. Asoy akan share bagaimana jurus terapi agar putra-putri kita bisa cerdas 1000 kali lipat. Bagaimana triknya? Untuk itu saksikan terus sampai dengan selesai video Mr. Asoy kali ini. Untuk selanjutnya, mari kita bersama-sama belajar untuk mengajarkan kepada seseorang. Dan mari kita sama-sama membuat sesuatu yang bermanfaat agar bisa berbagi kepada seseorang. Nah, untuk itu hari ini Mr. Asoy akan memberikan trik dan tips bagaimana agar putra-putri kita cerdas 1000 kali lipat. Fenomena di lapangan atau kenyataannya, banyak sekali putra-putri kita yang sangat sulit sekali untuk memahami suatu pelajaran, apalagi mengingat. Karena kenyataannya hari ini mendapatkan materi, kemudian nanti tidak lama lupa lagi. Untuk itu, jurus ini sangat ampuh untuk anak-anak kita agar bisa hafal permanen, tidak akan lupa. Nah, ada 5 jurus yang harus diperhatikan. Ada berapa Bapak Ibu? 5 jurus, betul. Teman-teman sahabat Asoy, ada berapa? 5, iya betul. 5 jurus yang perlu diperhatikan. Yang pertama, agar putra-putri kita bisa cerdas 1000 kali lipat, yaitu harus terlibat melihat. Harus terlibat melihat. Yang kedua, putra-putri kita harus terlibat mendengarkan. Yang ketiga, harus terlibat bersuara. Yang keempat, harus bersemangat. Dan yang kelima, harus terlibat dengan cara membayangkan apa yang sedang dipelajari. Selanjutnya Mr. Asoy akan mengupas bagaimana 5 trik tadi bisa diterapkan kepada anak-anak kita agar betul-betul bisa memahami materi yang dipelajari hari ini, tidak lupa sampai kapanpun. Yang pertama, tadi anak-anak kita harus terlibat melihat. Maksudnya bagaimana? Ketika putra-putri kita sedang belajar, maka wajib melihat apa yang dilihat. Ketika guru sedang menjelaskan atau siapapun sedang menjelaskan, perhatikan kemana langkah seseorang itu atau guru itu atau siapapun yang sedang menyampaikan materi, maka anak-anak kita wajibkan untuk terus melihat. Jangan sampai tengok kanan, tengok kiri, apalagi bermain, karena itu yang akan menggagalkan fokus anak kita. Itu jurus yang pertama. Lihat kemana saja penyampai atau apa saja yang saya sampaikan, lihat, jangan terlewatkan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, anak-anak kita harus terlibat mendengarkan. Terlibat mendengarkan. Kadang-kadang putra-putri kita ketika guru sedang mengajarkan, itu selalu berbicara dengan temannya. Ada saja yang mengganggu. Tengok kanan, tengok kiri, pegang anu, pegang ini. Nah, ini yang akan mengganggu putra-putri kita. Maka ketika guru sedang mengajarkan atau menyampaikan sesuatu, wajib pasang telinga untuk mendengarkan apa yang terucap oleh guru tersebut. Nah, itu. Yang selanjutnya, yang ketiga, anak-anak kita agar bisa cerdas 1000 kali lipat, maka harus terlibat bersuara. Maksudnya bagaimana? Nah, ketika ditanya oleh guru, maka anak kita harus menjawab. Siapa yang ingin cerdas? Angkat tangan. Saya. Keluarkan suara. Siapa yang ingin diberi soal oleh Bapak? Silakan angkat tangan. Saya. Sehingga anak-anak kita harus betul-betul bersuara ketika diperintah oleh guru atau ada pertanyaan dari guru. Nah, selalu bersuara. Sebagai contoh lagi, ada ketika guru sedang menjelaskan sesuatu, kemudian disuruh mengulang, maka keluarkanlah suara anak kita dengan cara mengeluarkan suara mengulang. Karena itu adalah salah satu
Ya, cara untuk meningkatkan kecerdasan putra-putri kita. Itu yang keempat, Bapak Ibu, putra-putri kita harus terlibat bersemangat dalam belajar. Ketika anak loyo, ya bagaimana mau menyerap materi. Tapi ketika antusias, semangat, berikan fokus oleh Bapak Ibu guru, anak-anak kita terus monitoring, anak-anak semangat, maka hari itu anak-anak akan bisa menyerap materi dengan baik. Karena saking semangatnya, bergembira untuk menerima materi yang disampaikan. Jurus yang terakhir, yang kelima adalah dengan cara membayangkan. Kita arahkan anak-anak kita bisa membayangkan apa yang disampaikan oleh kita. Kalau Bapak Ibu guru sedang menuliskan sesuatu, maka anak harus betul fokus melihat apa yang dituliskan. Sebagai contoh, misalkan guru menuliskan, kemudian dihapus. Kita tanya ke anak, nah apa tadi yang Bapak atau Ibu tuliskan itu? Wah, bagus, kamu bisa. Kenapa? Karena anak melihat, kemudian mendengarkan instruksi, bersemangat, fokus, dan yang penting membayangkan apa yang barusan ditulis oleh Bapak Ibu guru. Nah, Bapak Ibu, yang itulah jurus 5 terapi yang perlu disampaikan kepada anak-anak kita dan perlu kita terapikan kepada anak-anak kita. Kita buktikan kalau 5 jurus ini diperhatikan, 5 terapi ini diperhatikan, insya Allah putra-putri kita akan cerdas 1000 kali lipat dari biasanya. Nah, sebagai bahan agar putra-putri kita ingat yang 5 ini, saya akan berikan terapinya. Yang pertama, anak kita harus terlibat melihat gerakannya. Yuk anak-anak, ikuti. Misalkan terlibat melihat, terlibat melihat, terlibat melihat. Yang kedua, terlibat mendengarkan gerakan tangannya. Yuk kita ingatkan ke anak, ini yang kedua, terlibat mendengarkan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, terlibat bersuara. Nah, bagaimana gerakannya supaya ingat anak kita? Terlibat bersuara, terlibat bersuara. Seperti ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita praktekkan pada anak. Kita harus semangat. Gerakannya berdiri. Yes, semangat. Kita belajar harus lebih semangat lagi. Yes. Maka insya Allah anak-anak ingat. Dan yang kelima, misalkan kita dengan cara gerakan tangan, membayangkan. Oh iya, itu tadi yang ditulis oleh Bapak Ibu guru. Oh ya itu, saya ingat dan saya bisa membayangkannya. Insya Allah 5 jurus terapi ini kalau dilaksanakan, kalau diterapkan oleh anak kita, maka insya Allah anak-anak kita bisa cerdas 1000 kali lipat dari biasanya. Sekali lagi sebagai pengulangan, dan ini perlu dipraktekkan oleh kita semuanya. Silakan terapkan, action di lapangan, insya Allah hasilnya akan Bapak Ibu bisa rasakan. Nah, kita ulang sekali lagi. Yang pertama, terlibat melihat. Yang kedua, terlibat mendengarkan. Yang ketiga, terlibat bersuara. Yang keempat, terlibat semangat. Dan yang kelima adalah terlibat membayangkan. Ini yang paling penting. Bapak Ibu, selamat mencoba trik dan tips dari Mr. Asoy. Terapinya semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya, diucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sahabat Mr. Asoy yang sudah mensubscribe, like, dan share video-video yang sudah disampaikan oleh Mr. Asoy. Yang belum, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan komen di kolom komentar untuk perbaikan video-video Mr. Asoy selanjutnya. Dan yang paling penting adalah share apabila video ini bermanfaat untuk keluarga kita terdekat ataupun siapa saja yang membutuhkan informasi ini. Terima kasih. Salam dahsyat dari Mr. Asoy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.